Selamat siang Bu Panca, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas kestabilan 9. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya yaitu Marvin Irawan dengan tim akhiran 028. Interaksi antara batuan, penyangga, serta deformasi beban pada masa batuan dan penyangga merupakan aspek penting dalam bidang geoteknik dan teknik pertambangan. Yang pertama, interaksi batuan dan penyangga. Interaksi antara batuan dan penyangga adalah proses saling mempengaruhi antara kekuatan dan deformasi batuan dengan dengan perilaku struktur penyangga yang digunakan untuk menjaga kestabilan suatu massa batuan. Lalu, interaksi batuan. Ada dua respon. Yang pertama itu adalah respon batuan terhadap penyangga. Respon batuan terhadap penyangga yaitu adalah ketika beban diterapkan pada batuan, seperti karena tekanan, overburden, atau aktivitas penambangan. Batuan akan mengalami deformasi dan tekanan tambahan. Terus lalu yang kedua itu adalah penyangga berfungsi untuk menahan deformasi tersebut, baik melalui pembatasan pergerakan maupun transfer beban ke area stabil. Lalu yang kedua itu adalah respon penyangga terhadap batuan itu sendiri. Respon penyangga terhadap batuan itu sendiri yaitu adalah penyangga seperti pilar, baut batuan, beton semprot, atau shotcrete akan mengalami tekanan dari deformasi batuan. Efektivitas penyangga tergantung pada desain, material, dan bagaimana ia dipasang untuk menghadapi kondisi dari batuan itu tertentu. Lalu load deformation. Konsep ini merujuk pada hubungan antara beban yang diterima massa batuan dan penyangga dengan deformasi yang terjadi. Lalu ada dua, yaitu dalam massa batuan yang tertekan akan menunjukkan deformasi elastis pada tahap awal. Setelah melewati batas elastis, deformasi plastis akan atau keruntuhan dapat terjadi. Lalu yang kedua itu adalah penyangga juga memiliki respon beban deformasi. Desainnya harus mempertimbangkan deformasi elastis maupun plastis batuan untuk memastikan kestabilan. Lalu, curve load deformation. Hubungan antara gaya dan deformasi biasanya digambarkan dengan kurva. Kurva inilah yang menunjukkan perilaku elastis, plastis, dan titik keruntuhan daripada suatu batuan. Lanjutnya yaitu adalah jenis-jenis penyangga. Yang pertama ialah penyangga kayu. Penyangga kayu adalah penyangga yang digunakan struktur kayu untuk menopang atau mendukung beban secara aman. Penyangga kayu dipilih karena kayu merupakan material berat, ringan, mudah diangkut, dan mudah dibentuk dalam sistem penyangga. Selain itu, kayu digunakan karena 11 kali lebih ringan, namun 2 kali lebih lemah daripada baja. Adapun contoh-contoh penyangga kayu yaitu adalah ada cribbing, square set, dan tripy set yang ada pada pertambangan bawah tanah. Lalu selanjutnya itu adalah penyangga besi atau baja. Penyangga ini umumnya dibentuk seperti busur atau steel arch set dan pada umumnya digunakan di daerah portal atau lubang utama masuk ke dalam tambang. Karena umumnya portal yang ada di bagian tebing bukit terdapat batuan-batuan yang sudah mengalami pelapukan dan mudah lepas, sehingga diperlukan penyanggaan yang kuat untuk menghindari terjadinya longsor. Adapun contohnya itu yaitu adalah two-piece arch dan three-piece arch. Lalu selanjutnya adalah penyangga beton. Penyangga ini dibuat dari bahan-bahan semen, pasir, agregat, dan air yang kadang-kadang ditambah CaCl2 atau kalsium klorida yang berfungsi mempercepat waktu pengerasan atau kering time. Dinding atau atap terowongan yang akan disanggah dengan semen cor atau beton biasanya terlebih dahulu dipasang besi-besi rebar atau mat rebar untuk memperkuat struktur semen cor atau betonnya. Selanjutnya yaitu adalah penyangga beton tembak. Beton tembak atau sering disebut dengan shotcrete ada dua jenis pekerjaan shotcrete berdasarkan campurannya, yaitu adalah shotcrete campuran basah atau wet mix dan campuran kering dry mix. Shotcrete juga dipakai setelah pekerjaan pemasangan weld mesh. Dan biasanya campuran shotcrete ditambah dengan fibre atau lidi plastik atau lidi besi. Lalu kelebihan dan kekurangan dari beton tembak, yaitu adalah yang pertama menghemat dana terutama backcasting dan pembesian baik. Lalu yang kedua itu adalah penggunaan fleksibel dan mampu menjangkau hal yang sulit. Untuk kekurangannya sendiri itulah peralatan yang digunakan relatif mahal dan yang kedua itu adalah pemborosan dari bahan baku yang digunakan. Berikut ini contoh beton tembak. Selanjutnya yaitu adalah penyangga wire mesh. Wire mesh adalah bahan yang terbuat dari berbagai rangkaian logam yang saling berhubungan.
biasanya baja ataupun aluminium yang digunakan. Rangkaian ini dapat dilas bersama-sama, diekstruksi, atau bahkan dihubungkan dengan pin atau perangkat lain. Salah satu tipe yang paling umum digunakan adalah weld wire mesh. Berikut ini adalah contoh weld wire mesh yang sering digunakan. Lalu, penyangga mekanis. Hydraulic prop merupakan tiang penyangga pada dasarnya terdiri dari dua silinder, di mana silinder tersebut yang satu bergerak di dalam silinder yang lainnya. Mekanis menggunakan sistem hidrolik. Penyangga ini umumnya digunakan untuk menyangga sementara pada lubang-lubang produksi, lubang bukaan untuk pelayanan, dan penambangan. Berikut ini adalah contoh hydraulic prop yang biasa digunakan. Lalu, yang kedua itu adalah penyangga power of support atau PRS. Penyangga yang diterapkan pada tambang batu bara bawah tanah dengan metode long wall full mekanis. Penyangga ini tidak hanya berfungsi menyangga atap, tetapi juga untuk mendorong konveyor bergerak maju dengan tenaga hidrolik. Berikut ini adalah power of support dengan metode long wall. Nah, berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Ada dari Akademia Edu dan Script.com. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.